Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusi ya. Saya akan mulai dengan barangkali beberapa slide. Ini tadi sudah, dan mari kita bicara terlebih dahulu mengenai arti penting manajemen risiko proyek atau manajemen proyek berbasis risiko. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya kira penting sekali untuk memahami bahwa proyek itu tentu saja mempunyai sasaran, gitu ya. Proyek itu memiliki sasaran. Setiap proyek itu ada sasarannya. Nah, jadi tantangan terbesar bagi kita di dalam mengelola proyek adalah memastikan bahwa setiap proyek kita itu mencapai sasaran sesuai dengan yang ditetapkan atau disepakati. Nah, manajemen risiko proyek berarti upaya kita untuk meminimalisir kemungkinan tidak tercapainya sasaran proyek, gitu ya. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah dengan manajemen risiko yang baik, yang efektif, pengambilan keputusan yang kita buat itu juga akan lebih efektif, akan lebih tepat. Gitu ya. Jadi tentu saja di dalam aktivitas proyek kegiatan kita menemukan berbagai tantangan. Bahkan barangkali sebelum proyek itu dimulai pun kita sudah dihadapkan pada keputusan apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak. Itu perlu pengambilan keputusan. Nah, ini mindset juga harus diubah, berarti kan kita harus ubah. Harus ubah mindset kita bahwa risk management is not about control. Tidak hanya itu, tetapi tentang optimisasi juga. Nah, ini mindset kita karena risk itu seakan-akan negatif. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kita ubah mindset kita. Risk bukan sesuatu yang bersifat negatif. Gali di sini kerugian kita luar biasa. Oke, galinya di mana? Tanya leadernya nih. Galinya di sana. Berapa biayanya? Wah, mahal sekali Pak. Hitung-hitung begini mahal sekali. Tapi ini aman Pak. Enggak, gali di sini. Nah, itu komitmen dari leadernya. Gagal juga. Karena apa? Enggak mau bayar dia. Leadership commitment, integritas, dan kompetensi. 3 itu. Itu yang mempengaruhi risk management. Makanya nggak bisa justifikasi, ya kan? Anda sudah ini, ketika 3 itu tidak ada, biasanya gagal. Baik, gitu ya Pak ya. Terutama para penguasa. Ya, ini nggak gampang nih. Padahal hukumnya, pakemnya risk management itu harus dari penguasa itu. Kalau nggak dari penguasa memaksakan untuk melakukan risk management itu tidak efektif, ya. Jadi memang seni itulah yang saya pikir ingin saya sharing supaya dapat gambaran. Nah, ini materi kalau sharing saya lengkap begitu karena terus terang di Telkom itu bisa sebulan 2 kali itu datang orang mau benchmark dari Garuda, dari PLN, dari mana-mana. Sehingga saya bikin modul baku lah. Nah, kalau lengkapnya ini biasanya 2 hari nih. Cuman kan di sini cuman 30 menit ya Pak Deddy ya. Jangan 2 hari lah. Jadi mungkin saya ingin membahas yang 3 ini dulu. Kemudian mungkin yang paling dekat itu nanti ini di sini. Ya. Jadi memang kalau kita bicara risk management di Telkom itu implementasinya ya termasuk internal control dan compliance begitu ya.
Karena memang risk management di Telkom itu dimulai dari internal control. Karena ada kewajiban kita sebagai perusahaan yang listed di New York Stock Exchange, kita harus tunduk kepada Bapepamnya Amerika lah, namanya US SEC, US Securities di sana, supaya kita comply terhadap Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley itu di Section 404 dan 202 mengharuskan kita melakukan internal control, pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Jadi laporan keuangan kita itu sebelum dipublish di Bursa Efek di Amerika sana, itu harus lulus comply terhadap SOX dulu. Jadi dia tidak lihat laporan keuangannya sebelum internal controlnya lulus. Ya, jadi memang awalnya ini tahun 2006 kita lakukan. Nah, dari sini ternyata waktu itu kita mengambil KOSO, ya bisa dipakai untuk fraud, untuk asset protection, untuk ini pengambilan keputusan terhadap inisiatif bisnis, apakah itu project ya, project capex atau merger akuisisi, ini ada di sini semua. Nah, wholesale ini adalah pelanggan yang harus kita layani, cuman pelayanan kita itu dipakai untuk menyaingi kita. Jadi kita menyewakan network, jaringan kita ke Excel Komindo katakan. Itu bentuknya itu gelondongan. Itu bentuknya gelondongan, kemudian dia retailkan ke customer langsung. Nah, ketika di-retailkan ke customer langsung itu saat itu bersaing dengan kita. Karena kita juga menjual retail kemari. Ke personal, ke consumer itu. Nah, ini jadi unik ini. Cukup unik, model bisnisnya itu unik. Sering sekali orang yang ngelola ini berantem sama orang yang ngelola ini. Karena dia kan punya target untuk jual pipa, gelondongan tadi segede-gedenya. Tapi ketika dikasih besar, ini akan menyerang kemari gitu loh. Jadi memang harus dicari titik optimumnya di mana. Gitu. Nah, sedangkan internasional ini memang fokus kita ke layanan internasional ya. Kita punya layanan 007 dan juga ekspansi di negara-negara di internasional. Saat ini kita punya perusahaan di luar, terakhir itu Timor Leste kemarin kita bangun, kita jadi operator di sana, namanya Telkomcel, tapi nyebutnya Telkomsel ya. Itu di sana, kemudian di Australia kita bangun, hari ini direksi kita ada di Malaysia, kita akan bangun juga di sana, kita punya di Hong Kong, di Singapura, dan kita juga akan masuk ke Myanmar. Bapak-bapak udah punya di Vietnam ya. Tanlong. Jadi kalau kita bicara merger dan akuisisi, justru resiko terbesarnya bukan pada saat merger atau akuisisinya, tapi persoalan terbesar itu yang bisa menyebabkan kegagalan adalah post merger dan akuisisi. Ya, banyak sekali perusahaan gagal itu pada saat post merger dan akuisisinya. Ya, ketika merger dan akuisisinya itu berhasil, bukunya disatukan, kelihatan langsung bagus bukunya itu. Jepret, neracanya bagus, cash flow-nya jadi mungkin bagus gitu ya. Tapi ketika itu berjalan 1-2 tahun ke depan, mulai kelihatan lemotnya. Ya, mulai agak berantakan begitu. Karena persoalan post merger akuisisi ini adalah persoalan budaya yang paling besar, ya. Ada di telco yang dia itu malah sempat 3 tahun itu jalan dengan 2 dapur, orangnya juga nggak mau bersapa itu, waktu diinikan, karena ada pride begitu dan nggak gampang, ya. Tapi itulah kenyataannya ya. Jadi secara ekonomi, secara buku itu bagus begitu, tapi ada resiko gagal pada saat posnya, ya.